Mereka ada di mana-mana, di setiap sudut jalan, di pesisir, di pasar-pasar. Mereka ini kan sebetulnya tulang punggung ekonomi kita, tapi seringkali mereka kerja tanpa jaring pengaman sama sekali. Hari ini kita bakal bahas isu krusial yang sering terabaikan, keselamatan kerja bagi jutaan pahlawan ekonomi informal di Indonesia. 60%. Coba bayangin, lebih dari setengah pekerja di negara kita ada di sektor informal. Ini angka yang gede banget. Dan ini bukan cuma statistik loh. Ini puluhan juta orang yang setiap hari berhadapan sama risiko kerja tanpa perlindungan yang layak. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalau mereka ini mayoritas, yang bikin hidup kita sehari-hari jalan terus, kenapa ya keselamatan mereka seolah-olah nggak kelihatan? Siapa yang bertanggung jawab? Oke, sebelum kita bahas lebih jauh soal keselamatan, kita kenalan dulu deh, siapa sih sebenarnya tenaga kerja tak terlihat ini? Karena peran mereka dalam hidup kita itu jauh lebih besar dari yang mungkin kita sadari. Mereka ini bukan sekedar data. Mereka itu ya pedagang sate langganan kita, nelayan yang kita temui di pantai, atau pengrajin yang barangnya kita pakai di rumah. Sektor informal ini adalah wajah asli dari ekonomi kerakyatan kita yang sangat dinamis, tapi sekaligus rentan. Bekerja di sektor ini tuh artinya resiko udah jadi makanan sehari-hari. Tapi pertanyaannya, seberapa mahal sih harga dari sebuah resiko? Yuk kita bedah biaya kemanusiaan dan juga biaya ekonomi yang tersembunyi di baliknya. Sebetulnya, konsep keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 itu intinya simple banget. Memastikan setiap orang yang berangkat kerja bisa pulang lagi ke keluarganya dalam keadaan sehat dan selamat. Udah, itu aja. Sesederhana tapi sepenting itu. Nah, yang menarik, bahaya-bahaya ini tuh ada di mana-mana loh. Nggak cuma di pabrik besar aja. Uap bahan kimia buat pengrajin rumahan, atau bahkan posisi duduk yang salah buat penjahit yang kerja berjam-jam. K3 ini tujuannya ya buat mengendalikan semua risiko ini. Coba deh lihat contoh bahaya fisik ini. Tanda peringatan yang kelihatan sepele ini bisa jadi pemisah antara hidup dan mati. Pertanyaannya, seberapa sering sih kita lihat standar pengamanan sekecil ini di bengkel rumahan atau proyek bangunan skala kecil? Kalau kita lihat sejarahnya, Indonesia itu sebenarnya udah punya kerangka hukum K3 dari zaman dulu. Tapi, ada satu poin krusial di sini. Aturan-aturan ini kebanyakan dirancang dan diterapkan untuk sektor formal, untuk perusahaan besar. Ini yang akhirnya meninggalkan lubang besar bagi mereka yang kerja di luar sistem korporat. Kecelakaan kerja itu bukan cuma tragedi kemanusiaan, tapi juga bencana buat ekonomi. Biaya medis itu cuma puncak gunung esnya. Di bawahnya, ada biaya-biaya tak terlihat yang jauh lebih besar, kayak reputasi yang hancur atau semangat kerja yang anjlok yang bisa menenggelamkan usaha kecil. Oke, sekarang kita lihat realita di lapangan. Ini benar-benar kayak kisah dua dunia kerja yang berbeda banget. Di satu sisi, ada dunia formal yang serba teratur. Di sisi lain, ada dunia informal yang penuh tantangan. Perbedaannya mencolok banget. Kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi ada sistem, ada audit, ada program yang jelas. Di sisi lain, kesadaran masih rendah, sumber daya terbatas, dan pengawasan hampir nggak ada. Ini dua realitas yang jomplang banget, padahal ada di bawah langit yang sama. Dan ini bukan cuma asumsi kita ya. Pernyataan dari penelitian ini mengonfirmasi apa yang kita lihat di lapangan. Data dan temuan akademis memang menunjukkan kalau penerapan K3 di sektor informal itu secara signifikan tertinggal jauh. Angka ini benar-benar bikin kaget. Kita nggak lagi ngomongin gambaran umum, tapi potret yang sangat detail dari satu jenis pekerjaan aja. Bayangin, 54 risiko, mulai dari iritasi kulit sampai gangguan pernafasan serius yang dihadapi para pengrajin ini setiap hari. Oke, kita udah lihat masalahnya dari berbagai sisi. Sekarang pertanyaannya, solusinya gimana? Gimana caranya kita bisa mulai menjembatani kesenjangan ini dan menciptakan budaya di mana keselamatan itu jadi prioritas buat semua orang? Nah, para ahli merekomendasikan semacam peta jalan yang konkret. Ini bukan cuma teori di atas kertas, tapi 4 langkah praktis yang bisa dimulai dari level komunitas untuk membangun budaya aman dari bawah ke atas. Jadi kuncinya adalah pendekatan dari bawah ke atas, bukan memaksakan aturan korporat ke mereka. Justru sebaliknya, kita melatih nelayan langsung di pesisir, mengaktifkan lagi pos UKK, pos kesehatan kerja, sebagai pusat panduan K3 di tingkat lokal. Dan yang terpenting, menciptakan kebijakan yang nyambung dengan realitas kerja mereka sehari-hari. Nah, kita udah sampai di akhir pembahasan. Dan penting banget buat kita untuk membingkai ulang cara kita memandang masalah ini, karena ini bukan cuma soal patuh sama peraturan loh. Pada akhirnya, inilah tujuannya. Kita kembali ke angka 60% di awal tadi. Tujuannya adalah kesetaraan, memastikan bahwa hak untuk bekerja di lingkungan yang aman itu nggak bergantung pada apakah Anda punya kartu karyawan atau tidak.
Jadi, mari kita renungkan pertanyaan ini sama-sama. Apakah keselamatan kerja itu sebuah kemewahan atau sebuah hak asasi? Lain kali kita beli makanan di pinggir jalan atau menggunakan jasa seorang pekerja harian, yuk kita ingat kalau hak mereka untuk selamat sama pentingnya dengan hak kita. Terima kasih sudah menyimak.